Surabaya merupakan kota pahlawan dengan luas wilayah kurang lebih 326,36 km persegi yang terbagi dalam 31 kecamatan, 154 kelurahan, 1.368 rukun warga, dan 9.118 rukun tetangga. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya merupakan lembaga yang memegang peranan penting dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terus melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan cara bahwa proses layanan perizinan usaha dilakukan secara elektronik atau online atau yang disebut sebagai SSW, Surabaya Single Window Alpha Mobile pada tanggal 14 Maret 2013. Visi, gotong royong menuju Surabaya kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan. Misi, melaksanakan tertib administrasi, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, mengembangkan sistem berbasis teknologi, meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan, meningkatkan nilai investasi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan penuntasan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif. Sasaran, meningkatkan jumlah investor PMA PMDN, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai visi dan misi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjalankan 6 program, yaitu 1. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. 2. Program pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. 3. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota. 4. Program pelayanan penanaman modal. 5. Program promosi penanaman modal. 6. Program pengembangan iklim penanaman modal. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, para koordinator dan pejabat fungsional. Terobosan inovasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya melaksanakan berbagai inovasi sebagai praktek terbaik dalam pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang penetapan inovasi dan pembentukan tim teknis inovasi yang terdiri dari Inovasi Digital, SSW Alpha, Surabaya Single Window adalah aplikasi pelayanan publik yang dapat dimanfaatkan untuk mengurus perizinan di ruang lingkup Kota Surabaya. MPP Virtual, Mall Pelayanan Publik Virtual merupakan aplikasi 3 dimensi yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait dengan pelayanan di mall pelayanan publik. Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berisi informasi terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. Website PTSP Timur berisi tentang informasi terkait dengan pelayanan terpadu Satu Pintu. Klinik investasi merupakan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada pelaku usaha atau calon investor dalam mempromosikan investasi potensial di Kota Surabaya. Simpedal, sistem informasi manajemen penanaman modal yang memuat update data nilai realisasi investasi PMA dan PMDN jumlah konseling pada klinik investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, hasil survei perusahaan yang dicatat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
Inovasi non-digital yang pertama, Pesona Buaya, merupakan singkatan dari pendampingan, sinergi, dan sosialisasi perizinan berusaha untuk UMK Surabaya. Yang kedua, Takon Sobat, tanya konsultasi perizinan solusi dijawab WhatsApp, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkonsultasi dan semakin cepat juga masyarakat dalam menemukan solusi pengurusan perizinan, serta semakin banyak warga Surabaya yang terbantu tidak perlu berkonsultasi secara tatap muka. Kontak Takon Sobat 0852 3498 2434. Yang ketiga, Wani Ngurus Izin. Wani Ngurus Izin ini merupakan pelayanan publik yang berbentuk penambahan pelayanan konsultasi atau meeting point dengan integritas yang sangat tinggi, seperti customer service online dan layanan integrasi kompleks, live chat, dan pengaduan by phone. Keempat, Lapis Lupis, layanan asistensi pengisian dan fasilitasi LKPM untuk peningkatan investasi. Kelima, Klinik Investasi, merupakan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya kepada pelaku usaha atau calon investor dalam mempromosikan investasi potensial di Kota Surabaya. Aspek cakupan manfaat. Aspek cakupan manfaat inovasi pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terdiri dari 1. Konten Wani Ngurus Izin sebagai media sosialisasi, edukasi, dan persuasi dalam pengurusan pelayanan perizinan. Kedua, petugas pelayanan merupakan wajah layanan bagi pemerintah Kota Surabaya. Ketiga, inovasi layanan tanya dan konsultasi guna menemukan solusi dijawab melalui platform aplikasi WhatsApp. Keempat, pendampingan dilakukan secara intens dan berkesinambungan kepada pelaku usaha mikro kecil untuk memenuhi kelengkapan pengurusan legalitas dokumen usaha. Kelima, pemantauan terhadap pemenuhan persyaratan dasar. Keenam, giat asistensi dan fasilitasi dilakukan agar pelaku usaha yang belum menyampaikan LKPM dapat menyampaikan LKPM secara benar dan tepat waktu. Ketujuh, inovasi dalam teknologi menggunakan media website mall pelayanan publik virtual yang dapat diakses melalui mpp.surabaya.go.id. Dukungan pimpinan dan pemangku kepentingan lain. Dukungan pimpinan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di mall pelayanan publik terdiri dari Wali Kota Surabaya, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, tim kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dinas-dinas atau instansi vertikal. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan IT dalam pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya antara lain: 1. Sistem informasi terpadu. Menerapkan sistem informasi terpadu untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan dari awal hingga akhir, mulai dari pendaftaran hingga pengesahan dokumen melalui platform WA, Facebook, dan media sosial lainnya. Pelayanan daring atau online. Memberikan pelayanan secara daring melalui aplikasi Surabaya Single Window, memungkinkan pemohon untuk mengajukan permohonan dan memperoleh informasi tanpa harus datang ke kantor secara fisik. Kompetensi dan sumber daya. Untuk meningkatkan kompetensi dan sumber daya dilakukan pelatihan-pelatihan melalui BIMTEK internal dan eksternal. Akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja. Strategi dan manajemen kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berkomitmen menetapkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih, melayani melalui 6 area, yakni: area pertama, manajemen perubahan. Meningkatkan komitmen seluruh pegawai dari pimpinan unit hingga staf dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja untuk mewujudkan zona integritas. Area kedua, penataan tata laksana. Memaparkan proses analisa dan SOP beberapa e-office, e-government, serta alur pelayanan yang terbuka, serta keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Area ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, meningkatkan implementasi sistem manajemen dan profesionalisme SDM melalui perancangan kebutuhan pegawai, pengembangan karir pegawai,
dan penetapan kinerja individu melalui aplikasi e-SDM. Area keempat, penguatan akuntabilitas, memerlukan keterlibatan langsung dan komitmen pimpinan dalam proses penyusunan perencanaan maupun pengawasan pencapaian kinerja, sehingga pimpinan bisa mengetahui secara detail dan teknis layanan. Area kelima, penguatan pengawasan, mengendalikan gratifikasi pengaduan masyarakat melalui berbagai platform seperti aplikasi Wargaku, sosial media 1x24 jam. Area keenam, penguatan kualitas pelayanan publik sesuai harapan masyarakat. Keunggulan praktek terbaik. Beberapa strategi pelayanan publik yang menjadi unggulan dalam keberlangsungan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya antara lain: 1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kota Surabaya. 2. Pemutakhiran peta potensi investasi sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah. 3. Perencanaan berbasis kinerja disertai output dan outcome yang jelas. 4. Menciptakan inovasi dalam rangka pengembangan sistem elektronik perizinan. 5. Memastikan terlaksananya pelayanan publik yang transparan dan menjamin kepastian hukum. Faktor keberhasilan di Mall Pelayanan Publik Kota Surabaya. Yang pertama, program pemasaran dan promosi. Yang kedua, keberlanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga, program pelatihan sumber daya manusia. Keempat, pengumpulan dan analisa data. Kelima, tanggung jawab sosial korporat CSR. 6. Pengalaman pengunjung yang beragam. 7. Kualitas mitra dan penyedia layanan. 8. Evaluasi dan umpan balik pelanggan. 9. Adaptasi terhadap perubahan pasar. Kunci keberhasilan pemanfaatan teknologi. Faktor kunci keberhasilan internal. Yang pertama, tim dan sumber daya yang berkualitas, kompetensi, dan berkolaborasi. Kedua, kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, budaya yang mendukung kerja organisasi. Yang kelima, rencana dan strategi yang matang dan tepat. Keenam, kualitas produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan. Ketujuh, efisiensi operasional yang meningkatkan profesionalitas organisasi. Kedelapan, kinerja keuangan yang mendukung. 9. Rasa tanggung jawab terhadap peningkatan citra dan kepercayaan. 10. Komunikasi internal. 11. Penggunaan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Faktor kunci keberhasilan eksternal. 1. Kepemimpinan wali kota yang mengedepankan aspek inklusif dan partisipasi. 2. Berorientasi pada pelayanan publik. 3. Transparansi dan akuntabel. 4. Kolaborasi. 5. Berwawasan jangka panjang. 6. Responsif. 7. Berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru. Strategis komunikasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk mendukung kunci keberhasilan pelayanan perizinan di Mall Pelayanan Publik, adanya dukungan dari pimpinan dan pemangku kepentingan lainnya atau stakeholder, yakni dengan membangun komunikasi yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan, melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan, memahami kebutuhan pemangku kepentingan, mengatasi tantangan bersama, evaluasi dan umpan balik, menjaga konsistensi dan integritas. Manajemen kinerja. Untuk meningkatkan manajemen kinerja mengalami hambatan berupa dipengaruhi faktor penghambat dan strategi mengatasinya. Manajemen risiko, potensi masalah. Faktor-faktor yang menghambat tidak adanya komitmen dari pimpinan OPD masing-masing. Mall pelayanan publik tidak bisa melayani semua kebutuhan masyarakat. Masyarakat belum menguasai teknologi informasi. Strategi mengatasi risiko. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas, mendirikan sentral pelayanan publik di setiap kecamatan dan kelurahan, menghimbau kepada masyarakat untuk langsung mendatangi mall pelayanan publik. Dukungan alokasi anggaran dan budgeting Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya terdiri dari alokasi Rp18.914.914.551.000, realisasi Rp18.177.114.251.000,
Rencana tindak lanjut. Yang pertama, melalui kegiatan studi lapangan, peserta PKA menjadi lebih peka terhadap lingkungan dan memiliki ketajaman serta kemampuan melakukan identifikasi, mengadopsi, dan mengadaptasi. Yang kedua, peserta PKA juga diharapkan mampu menemukan pokok masalah serta menetapkan keunggulan kinerja organisasi dan kepemimpinan pelayanan yang menjadi best practice. 3. Di samping itu, melalui kegiatan studi lapangan yang sangat singkat ini, kami berusaha semaksimal mungkin memperoleh informasi tentang cara dan kiat yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya pemerintah Kota Surabaya, atas keberhasilannya dalam meningkatkan tugas pelayanannya di bidang administrasi dan manajemen yang menjadi adopsi adaptasi yang dapat diterapkan dan dikembangkan pada instansi asal peserta PKA.